Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre sudah tiba di seri Cinta ke-90 dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Sis Yun Chen. Hari ini 19 September 2022. Halo, selamat malam Bro Andri Kampono. Selamat bergabung. Saya akan mengundang Sis Yun Chen sehingga nanti kita bisa bincang-bincang bersama beliau. Oke. Sebentar ya, Sis Yun Chen-nya belum gabung. Saya invite, silakan diterima Sis. Halo, selamat malam Sis Malice, Aiman, dan juga Bro Hedi. Nah, Sis Yun Chen sudah bergabung, silakan diterima undangan gabung dengan live di sini Sis Yun Chen. Beliau adalah Ketua Wandani Jakarta Utara dan nanti kita tanya apa itu Wandani. Kemudian beliau juga punya bisnis triplek dan jualan grosir di toko-toko. Jadi silakan Sis Yun Chen diterima undangan saya. Halo malam Sis Sufi, we in touch. Senang sekali ya pada bisa bergabung di sini, dan Sis Yun Chen ini adalah salah satu meditator Tranquil Wisdom Insight Meditation, dan beliau akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang beliau alami. Oke, silakan. Silakan Sis Yun Chen bergabung. Sudah lama ya kita nggak jumpa nih Sis Yun Chen. Jadi, halo, apa kabar Sis Ayun? Halo, malam Pipi. Senang sekali ketemu lagi. Berapa tahun ya Sis kita nggak ketemu ya? Saya agak telat. Berapa lama ya? Kita udah lama banget nih nggak ketemu. Terakhir waktu kita retret gitu ya. Jadi sekarang ini karena pandemi belum. Tetapi baru aja nih nanti akhir bulan tanggal 25 kita akan ada one day retret ketemu di Jakarta, Wihara Jakarta dan Macaka Jaya. Apa kabar Sis Ayun? Baik, Sis Brenda. Selamat malam. Senang. Selamat malam. Aduh, luar biasa ini kesibukannya. Terima kasih sudah menerima undangan saya untuk cerita dan sharing. Ini ada bilang Malvin Aliwarga. Wah, keren katanya. Kenal ya sama Sis ya? Iya, teman sesama pengurus beliau di Wandani. PD. Oke, nanti saya mau Sis cerita apa sih itu Wandani. Saya tahu, tapi kan yang mendengar belum tahu. Sis, cerita dulu pengalaman pertama kali ketemu Twin itu taunya dari mana? Saya awal mula ikut pertama kali diajak temen arisan, temen anak sekolah, namanya Ibu Cucu Sambalan. Okay. Waktu itu meditasi di rumah umat kayaknya di daerah Jakarta Selatan. Oh, di tempatnya Sis Elis ya, di Nusa Indah. Sepertinya iya. Saya lupa alamat persisnya, tapi di Jakarta Selatan itu 2 hari. Nah, awalnya itu di situ baru itu tahun berapa ya Sis? 2013, 2012, 2014? Saya nggak ingat. Nggak ingat. Tahunnya nggak ingat. Nah, terus selama 2 hari itu gimana tuh Sis? Ya itu agak apa ya, mungkin saya kan di 2007 saya ada ikut meditasi Vipassana. Waktu itu ajak anak saya ikut retret 10 hari di Wihara bagus. Bante Kanti. Oh, di Malang?
Iya. Dama Diva Arama. Oh, Ya. wow. Nah, itu kan tekniknya beda ya. Hmm, Panasati ya. Di ya, nafas pernafasan. kepala Ya, hempis perut. ya. Lalu waktu ikut TWIM, Saya juga pernah dulu. ya, itu di 2007. Oke. Lalu saya mengenal TWIM agak sedikit ya Bingung. beda gitu ya, bingung. Ini kenapa kok pakai senyum gitu. Tapi Bener. saya ikutin aja. Jadi saya suka mencoba teknik lain dengan mengikuti instruksi. Bagus. Memang harus, kalau mau ikut satu teknik, yang lama disingkirkan. Apapun itu. Kalau Iya, ikut satu teknik, semuanya diikuti. Bener, sis. Betul banget. ya. Itu yang 2 hari, tapi belum dapat apa-apa. Baru Ya mau dapat pengenalan ya. apa? Iya. Terus? Nah, setelah itu ya baru di 2017 saya sepertinya waktu itu diajak Bro Edi Masran. Oh, oke. Salah satu asmen kami. Nah, dia kan teman-teman waktu kami di wihara di Cetia ini, Cakung. Kenal Oh, dulu oke. itu di Cakung, di wihara Damasuka ya. Cetia Mhm. Damasuka. Hmm. Oh, ada namanya Cetia Damasuka ya di Cakung. Ada. Saya baru tahu. Oke. Dulu saya tinggal di Taman Modern kan. Dia Cetianya ada di dalam kompleks Taman Modern. Oh, oke, oke, oke. Lalu saya mencoba sebelum saya ke Kintamani, Bojangga, saya mencoba retret online. Aha. Kalau nggak salah dengan si Snita ya. Ya, betul. Itu salah satu asmen kami. Betul. Nah, saya ikutin selama berapa hari ya? Ada 8 atau 10 hari. 10 Mulai minimal. mulai agak paham karena Hmm. mendengarkan videonya Bante ya kan. Jadi saya tertarik. Oke, saya ikut yang retret. Karena Ah, saya prinsip di retret itu kita lebih bisa konsen ya, bisa betul. ini Bisa lebih fokus gitu fokus ya. betul. Nah, Ah, di 2017 saya datang ke Kitamani. Ya seperti itu aku ikutin semua instruksi 6R. waktu itu sama Bante ya, sis, 2017 ya. Bante nggak datang Hah? dari 2017? video. Iya, dengan Oh, Sis sama Brand, saya kalau gitu ya. Oh, dengan oke, Sis oke, Brand. oke. Dan di retret ini pertama kali ini saya merasakan apa ya, setelah pulang retret itulah berubah. Nah, Merasakan ini yang ada kita mau perubahan. tahu. Kita yang mau tahu nih, apa perubahannya yang Sis Ayun alami? Hmm, waktu di sana kan tiap hari sis Brenda kan apa ya, ada tanya jawab begitu ya. Nah, konsultasi interview, ya. Nah, itu waktu itu berasa agak jadi lebih pintar, lebih mengerti gitu. Ajaran Ya. yang disampaikan Bante itu kita merasa, oh ya, ini nih maksudnya lebih mengerti lah. Nah, ya, betul. Sita itu mesti sering-sering didengar, sis, benar. Hmm, saya memang merasa apa ya? Ya mungkin kekotoran batin kita setiap ada apa?
meditasi itu seperti menghapus kekotoran batin. Jadi Betul. kita mungkin jadi lebih mengerti, lebih paham gitu. Dan perubahan yang apa? Yang saya rasakan sangat bermanfaat buat kehidupan selanjutnya gitu ya. Kita kan balik ke kehidupan rumah tangga gitu. Ya. Nah, apa tuh sis? Kitanya bisa berubah sis. Ya. Jadi secara alami ya sis. Iya. Sungguh apa ya? Dulu saya belajar kan mulai dari 2005, 2002 gitu udah aktif di wihara di Cetia. Saya merasa meditasi itu gimana sih? Apa sih gunanya gitu? Fungsi dari meditasi yang cuman duduk kita belum ngerti. Tapi iya, nah ada komentar nih sis. Maafin Auli warga bilang penasaran nih katanya. Aha momennya dapat banget ya Cici. Benar. Saya nggak tahu itu meditasi yang hening ini itu masuk kemana? Yang saya sering dengar kan ada jana satu berapa tingkat. Tapi sayanya sendiri saya nggak ngerti itu apa. Intinya saya tuh masuk ke dalam suasana hening yang diem begitu. Dan teknik 6R ini bisa membuat itu terjadi dengan lebih mudah. Betul. Itu yang saya alamin. Nah, setelah itu ya itu perubahan itu kita kalau kita marah itu sepertinya emosi sudah tidak ada. Kita marah, suaranya besar, cuman kita nggak sampai apa ya, perasaan di sini nggak sampai nggak enak gitu. Kalau dulu kan kita di dada nih sis ya, kalau marah ya sampai duk jantung gitu, kepalanya sakit gitu kan kalau dulu nih. Betul. Tapi sekarang ini menegur orang bisa, tapi tanpa marah gitu. Benar. Bagus. Bisa seperti itu. Dan setelah kita berubah, ternyata lingkungan kita juga berubah. Yes. Karena kita mempengaruhi lingkungan kita. Benar banget itu sis. Tuh katanya kayak disentil ya Cici. Suami juga dengan kita juga kayaknya lebih kalem. Dulunya kan kitanya mungkin ditegur sedikit, kitanya kupingnya udah panas sis. Nyolot gitu ya. Reaksinya cepet kan. Cepet, bener. Nah sekarang karena kita dengerinnya reaksinya juga kita slow, lama-lama ya terjadi interaksi yang oke gitu, yang baik. Iya. Pasti beliau juga merasakan perbedaan ya sis dari sis Ayun ya, tentunya. Pasti. Cuman suami kan nggak ngomong. Saranin online retreat aja kalau nggak mau 10 hari. Nah ini saya katanya. ingin sekali semua anggota keluarga, anak, mantu, suami. Udah punya menantu sis? Iya. Wow. Anak saya cowok. Dua-duanya sudah married? Sudah. Wow, luar biasa. Saya baru tahu. Saya pikir anaknya masih kecil-kecil, masih SMP, SMA. Karena sis Ayun masih muda. Makasih. Saya mereka married di saat pandemi masih belum stabil ya, jadi nggak bisa undang-undang. Iya, bener sih. Nggak ada yang diundang, cuma saudara. Memang keluarga, betul. Keluarga inti. Jadi ceritanya udah punya cucu belum? Belum. Akan datang. Sadu.
Kalau Luar biasa ya. Cancer Masih muda. Januari Januari Oh tahun ya. depan. Ah, sadu. Semoga lancar semuanya. Makasih Sadu Ah, Anumoda. ah. Iya. Semoga ya baik-baik. Semoga Semoga semuanya semuanya lancar. lancar. Iya. Wah, luar biasa. Nah, sis, setelah sis mengalami itu, apa lagi yang berubah, sis? Karena kan Hmm, sis bilang banyak nih yang berubah. Nah, yang denger pengen tahu apa lagi yang perubahannya. nah, waktu 2017 itu saya masih apa ya? Masih urus usaha ya. Saya masih Oke. saya dulu kerja di ini di bidang interior. Oh, Sejak interior designer. betul, kita pabrikasi, jadi mendesain, membuat sampai install. Oh, wow. Sekarang Sejak udah enggak? enggak, saya di 2017 setelah meditasi dari TWIM, saya ngerasain saya pensiun di 2018 akhir ya sepertinya. Jadi masih ada Wow. setahun. Setahun itu saya ngerasa mengurus kerjaan itu lebih enak ya. Kita lebih ini otak nih kayaknya Tenang. bisa tahu Harus. mana yang harus dikerjakan. Padahal kan ini banyak yang diurusin dari Mhm. mulai mulai apa Wah, desainnya. ada Sis Keiko. Hai, Sis Keiko. Oke, Sis lanjut. Saya cuma mau say hi doang. Ya, dari mulai ya desain, proses desain, ukur sampai install itu kan ya waktu itu banyaklah yang diurus gitu. Kadang Wow. stres juga. Nah, Mhm, sejak mhm. meditasi itu ya saya jalaninya dengan lebih happy. Santai. Ah, good. Ya, Beda nggak sis kalau kita ngerjain sesuatu dengan happy gitu ya sama yang kalau kita lagi suntuk, stres gitu kan beda ya sis rasanya ya sis ya. pasti, Kita lebih pasti. enjoy ya sis ya. Betul. Walaupun dulu itu memang saya suka, bidang ini memang suka. Saya Uh-huh. jalaninya selalu dengan gimana ya? Kita pengennya pelanggan kita puas. Ya Jadi pasti bagus. Mhm. selama saya buka itu showroom ya, showroom di 2002 sampai 2018 itu kita nggak pernah ikut pameran. Jadi selalu Wow, dari customer yang dari puas. mulut ke mulut ya. Wah luar biasa. Tapi yang Wah. terakhir ya setahun itu ya oke lah. Terasa perbedaan gitu ya. Kitanya gitu. Uh-huh. Jadi sekarang bisnis itu masih diteruskan oleh anak-anak atau masih sis Ayun jalankan? Enggak. Karena tukang saya kan udah ikut lama ya. Dan mereka juga sudah mulai berumur, sudah umur Oh. 60 lebih. Pada mau pensiun pulang kampung ya sudah sekalian saya juga ikut pensiun. Saya tutup aja. Wah, Karena sayang anak-anak sekali padahal customernya banyak ya. Oh, anak-anak nggak hobi. iya, anak saya yang besar dulu pernah coba membantu dua Aha, tahun ya. Tapi kayaknya dia aha. passionnya nggak di situ ya. Passionnya nggak di sana. That's okay. Tiap orang kan beda-beda ya. Betul. Ya Wah, udah, terus saya sesudah, pensiun dini. hmm, padahal masih muda loh sis Ayun nih. Hampir hampir 60 sis. Ayo, wow, nggak kelihatan karena sis kelihatannya happy, wajahnya itu apa ya damai gitu kan karena masih masih Aduh. terusin meditasinya sis. Nah, cerita soal kita mengalami pandemi itu ya, Hmm, 2020. ya.
4 kan kita nggak boleh keluar, nggak bisa kemana-mana. Nah, selama pandemi awal, saya duduk, saya meditasi. Ya, Itu, karena kita banyak waktu ya, karena lockdown ya sis ya. nah di Betul situ sis. saya waktu itu meditasinya enak ya, mendalam gitu ya, bisa 1 jam. Ah, Tapi good. saya udah itu meditasinya saya kadang kan saya ikut yang Bali Usada Oke. untuk kesehatan ya. Jadi saya kalau udah duduk setengah jam lebih, udah bener-bener relax, tenang, saya bisa rilekskan setiap bagian gitu dari Oh iya badan. iya iya. Aha. Setelah itu, setelah 1 jam itu bener-bener enteng tuh badan. Dan Itu yang rasanya saya, pasti lebih sehat ya sis ya. ya. Tapi sekarang ini ya udah nggak bisa nggak bisa rutin. Udah mulai banyak kegiatan. Biasa begitu. Tapi saya mau saran tiap pagi kita duduk biarpun cuma sebentar ya sis, itu manfaatnya banyak. Ya. Sis punya waktu 15 menit ya 15 menit. Punya waktu 20 menit ya 20 menit gitu. Jadi tetap diusahakan untuk karena pada saat kita masuk ke dalam keheningan kita baru mengerti tuh kekotoran batin yang muncul kan. Gangguan-gangguan ini muncul dan ini adalah kekotoran batin kita yang harus kita siksa terus gitu. Nah setelah pensiun jadinya sis lebih sebelum pandemi, apakah sis Ayun sudah aktif di Wandani? Karena kan jadi ketua nih. Ini mulai Oh ya. kapan nih jadi ketua? Saya diajak teman waktu itu 2018. Tapi Ah, terus ya waktu itu masa-masa itu belum aktif bener. Masih ya didampingin temen lah. aha. Temen-temen yang udah lebih duluan di Wandani. Namanya Sis Christine. Dia yang mendampingi saya. Nah, By the way, sis, setelah saya tahu teman-teman apa itu Wandani, tapi yang dengar belum tentu tahu apa itu Wandani, sis. Wandani ini sebuah organisasi Buddhis wanita Theravada Indonesia. Jadi kami Ya, ada di apa? Di satu wadah ya. atap wadah Mhm. dari STI, Sangga Ya, Theravada Indonesia. Iya. ya, Jadi ibu-ibu ya, ini ibu-ibu ya. Ya yang namanya aktif nih wanita ya ibu-ibu. semuanya ibu-ibu. Nah, terus gimana sis? Hmm? Apa saja kegiatan Uh, Wandani? Saya tahu karena saya pada saat awal pandemi ini sama-sama berbuat baiknya nih. Karena kita kan kita mencarikan APD, mengirimkan masker, mencari banyak oh itu ya ya. ke klinik, rumah sakit dan saya juga tahu Wandani juga menyediakan tabung gas dan lain-lain. Nah, ini yang saya mau tahu nih, kegiatan Wandani ini apa saja? Kalau saya kan di cabang ya. Jadi Wandani itu ada pusat Oke. yang pusat ini kemarin waktu pandemi aktif menyediakan tabung oksigen. Lalu Betul. ada apa pelayanan catering untuk yang teman-teman yang isoman gitu. Oh, ini ada komentar nih dari Mavin Aliwarga. Enggak, Cici, enggak semuanya ibu-ibu, masih ada yang single juga. Oh, saya salah kalau gitu, mohon maaf. Saya pikir itu ibu-ibu semua. Oh ya, sekarang generasi muda, Bu. Sis, Oke, generasi generasi muda. sekarang banyak yang single ya, nggak mesti Ya, wanita yang sudah menikah, tapi yang single karena wanita ya, bukannya ya. ibu-ibu gitu ya. Mama-mama Oke, muda. iya, wah luar biasa ya. Nah, terus kegiatannya apa aja tuh, sis? Kegiatan untuk dari pusat sih banyak ya, Sis.
Jadi Oke. ada yang saat ini kita rutin adakan itu Women's Dhamma Club. Oh, oke. Yang di Wihara Dhamma Cakra setiap Kamis ya? Betul, betul. Ya, Oke. di sini Sayangnya kita ya, itu waktunya pas saya kerja. Kalau ada klien iya. saya nggak pernah bisa ikut karena itu hari kerja gitu. Hmm, Tapi nggak ada rekamannya ya, Sis ya? nggak direkam ya. Tapi Aduh, sayang sekali. untuk acara-acara agak skala besar, rencananya nanti kita akan videokan gitu. Iya, Cuman kalau bisa belum. masuk YouTube kan yang Nah, nggak itu bisa ikut jadi bisa denger. Nah, betul. ide Sis, jadi saya bisa denger. Nanti mau Karena undang juga. pembicaranya kan saya suka lihat ya di grup-grup tuh, oh ada Women's Dhamma Club, pembicaranya siapa. Nah itu sepertinya bagus-bagus, tapi saya nggak bisa ikut Iya. denger. Karena kalau tiap Kalau hari kan saya kerja gitu. Mhm. oh, cuman di Women's Dhamma Club itu acaranya cuma 2 jam. 2 jam. Ya, Jadi sama dari sih. jam Saya kerja dari pagi jam 9 sampai jam 11. Terus klien berikutnya jam 12 sampai jam 2. oh, Jadi waktunya, iya, nggak iya. pernah bisa pas gitu. Nah, terus acaranya apa aja tuh, Sis? Kadang-kadang nanti kita ada undang psikolog untuk beberapa isu baru gitu ya. Seperti ya apa yang inilah menambah ilmu buat ibu-ibu deh. Menambah Aha, pengetahuan betul. gitu. Betul, bagus-bagus itu pembicaranya saya lihat. Sayang sih Iya. coba direkam nanti. Ya, Nah, oh nanti. ada nih. Tunggu IG live kami ya di Wandani PD Iya. DKI Jakarta. Iya. Sip. Vina aktif sekali nih sekarang. Oh, ini Vina, ada Mafin Aliwarga. Oh, ini namanya Vina ya bagus. Ya. Jadi kan yang nggak bisa ikut hadir bisa lihat ininya ya rekamannya supaya kita bisa Ya. dapat ilmu juga gitu. Luar Semoga akan biasa. datang ya. Kita bisa Iya, YouTube. iya karena jam ini saya bikin cinta ini sejak pandemi, Sis. Ya. Pandemi di awal 2020, saya mulainya di akhir 2020 sampai sekarang sudah di seri ke-90 dengan Sis Ayun. Jadi setiap Senin saya bikin ini ngobrol. Nah, Sis Brenda program aktif rutin ya Senin ya setiap Iya, Senin. setiap Senin saya ngobrol dengan seperti ini dengan para Twimers yang sudah mendapatkan hasil baik dari meditasinya gitu kan. Nah, Sis Ayun di sana ada program meditasi juga kah? Banyak sih ya. Cuman Oke. bukan dari WDC-nya. Cuman mungkin dari STI yang para anggota Wandani bisa ikutin. Ada atas silat setiap hari Uposata. Iya. Ada meditasi one day mindfulness gitu. Oh, Cuman oke. bukan WDC, bukan di acara WDC, cuman kami bisa ikut gitu ibu-ibunya. Aha, baguslah sis, karena pada saat itu kita punya waktu untuk bisa untuk punya waktu pada diri kita sendiri gitu. Jadi karena kalau kita biasa memberi kepada orang waktu kita, kadang-kadang kita kurang waktu buat diri kita sendiri. Itu Betul. saya pernah alami. Saya pikirkan bagaimana ini keluar terus ya, tapi kok jadinya kesendiri itu nggak ada gitu. Nah, ya dalam kesadaran perenungan itu ya akhirnya saya paham bahwa memang kita harus mengikis nih kekotoran batin kita setiap hari. Karena kalau kita nggak duduk, itu numpuk. Pada saat numpuk, satu hari dia bisa jadi emosi, jadi apa. Tapi pada saat kita maintain dengan ketenangan, maka emosi itu mereda. Sepertinya lama-lama juga hilang ya. Nah itu bagus banget kalau kita bisa
maintain rutin, setiap hari. rutin ya setiap hari ya. Ya, betul sis. Tapi Makanya, nah, saya rasa ikut retret yang lebih fokus, pencapaian yang hening itu yang juga apa ya, berperan ya. betul. Kalau yang setiap apa, saya pernah ikut sebelumnya 3 hari gitu ya, atau yang 7 hari, beda gitu. Memang Betul. kita masih happy. Kita waktu yang 7 hari itu bisa dapatkan ketenangan, UPK, lalu ya, tenang seimbang. bahagia Betul. gitu. Tapi belum balik lagi ke Hening. rumah, belum berubah, masih bisa Ya, ini. betul Tapi ya, sis. ya itu. Itu kenapa pentingnya retret 10 hari buat investasi kepada diri sendiri. Mungkin tergantung karma masing-masing ya. Kapan Tepat kalau waktunya. istilah saya kesadaran pencerahan itu datang berbeda-beda Ya, ya. Perlu betul. perjuangan. Betul. Betul. Ya, Buddha aja berjuang 6 tahun, sis. Jadi memang perlu perjuangan. Ya, Butuh dilatih supaya di kepengurusan Wandani cabang Jakarta Utara dan pimpinan daerah ya, daerah itu Jakarta gitu, DKI, itu masih banyak pengurus muda, ibu-ibu muda. Jadi saya pingin juga mereka mencoba mulai meditasi, karena saya pikir tuh meditasi penting loh. banget. Kehidupan sekarang tuh penting sekali. Memang sis. Kalau kita kita bisa mendapatkan manfaatnya lebih mudah. Kalau saya kan udah agak mau laksap nih, mau 60. Nah, mereka baru 40. Iya. 40-an gitu yang bisa mencoba, lalu mau berjuang untuk mendapatkan manfaat yang yang sebenarnya itu ya, betul, kebahagiaan tertinggi. Nah, kita ini ada program sejak di baru mulai Juni 2022. Saya mengaktifkan para asmen untuk membimbing retret 10 hari dan saya dampingi. Jadi nanti Juni, Desember itu ada. Nah, yang Desember tahun ini sudah full offline di Bali. Ya, jadi yang kemarin bulan Juni sudah 10 hari, nanti Desember ada lagi 10 hari, nanti Juni ada lagi 10 hari. Jadi rotate. Nah, para asmen ini saya minta untuk mulai mengajar keluar. Jadi bukan cuma online retret saja, tapi mulai ke offline. Jadi mereka nanti terbiasa gitu. Nanti kalau mereka udah bisa ya udah dilepas gitu. Jadi ya seperti itu lah. Di Jakarta. Di Jakarta ini tempatnya belum belum terkondisi untuk, saya belum pernah ketemu tempat retret itu satu kamar satu orang. Karena kalau sis tahu kan di Bali satu kamar satu orang itu lebih terkondisi untuk bisa hening, bisa menyendiri. Betul. Itu kalau sis udah pernah retret di Jana Manggala belum? Belum. Nah, belum ya. Nah, dan nggak bisa sis. Justru saya sudah tidak di sana lagi. Kenapa? Karena di situ tidurnya bareng-bareng. Satu kamar itu 10 orang kira-kira, ya. Nah, di masa pandemi begini masih pandemi, kita belum keluar dari pandemi. Saya tidak berani memasukkan orang tidur bersama-sama. Kalau dulu nggak apa-apa. Dulu satu kamar 10 orang, 4 kamar bisa 40 orang, nggak apa-apa. Tapi sekarang sejak pandemi saya lebih memperhatikan kesehatan orang, dan karena begini, orang-orang kan datang nih sis, ada yang naik pesawat, ada yang naik bus, ada yang naik kereta api. Di rumah sehat, tapi di perjalanan sakit. Nah, kena virus misalnya ya. Nah, terus tidur sama-sama, nanti
orang-orang bisa tertular. Nah, itu repot. Betul. Jadi Betul. kami sudah punya sistem di Bali ini. Jadi kami tuh kamarnya sendiri-sendiri, dan di hari kesekian kami ada antigen gitu ya, untuk memastikan semua peserta tidak ada yang positif gitu. Jadi saya dan Damasuka Indonesia ini sangat concern terhadap ini. Jadi kita kenapa belum bisa di tempat lain? Karena belum ada satu tempat pun selain di Kintamani itu yang satu orang satu kamar, sis. Jadi itu sebabnya belum bisa saya lakukan dimanapun. Kalau ada orang bisa satu kamar satu orang, tentunya kita welcome gitu. Iya sih. Zaman sekarang memang itu yang harus diperhatikan. Virus yang masih ada ya. Iya, masih ada. Jadi kita kan harus waspada, nggak boleh sesumbar, nggak boleh kesannya, wah saya meditasi pasti nggak bisa kena. Wah, nggak bisa begitu. Kita harus waspada. Karena ya masih kalau kita lihat laporan-laporan tiap hari kan masih ada. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, terus sis bilang sis masih ada bisnis. Nah, cerita sis, bisnis apa? Mana tahu nih yang mendengarkan ini tertarik untuk juga beli sama sis Ayun. Karena saya tahu kalau beli sama sis Ayun pasti nggak dibohongin. Orang-orang yang melatih Twin itu rata-rata bisa menjaga sila. Betul nggak sis? Iya. Saya di bisnis ini saya nggak urusin sih. Ini yang bisnis itu suami. Nggak apa-apa, sama aja. Bisnis suami ya bisnis sis. Triplek ya sis ya. Kami jual triplek, tapi grosir. Gudang aja sis brand. Gudangnya ada di daerah Jonggol, jauh. Oke. Nah, nanti bro dan sis yang tertarik punya usaha atau mau cari triplek yang harganya bagus, yang nggak bakal dibohongin, itu hubungin sis Ayun langsung. Bukan lewat saya bukan maklar. Saya cuma membantu mempromosikan usaha-usaha dari para Twimer ini, karena dengan mempromosikan ini jadi lumayan masuk gitu loh sis. Kan kita juga membuat orang sukses, kan kita juga ikut bahagia loh sis. Gitu. Aduh. Iya. Suami saya dia ada produksi. Kami ada produksi di Situbondo. Jadi kalau di Jawa Timur. Ya, bagi teman-teman yang mau untuk ekspor bisa. Ini tripleknya dibikin di Situbondo, sis? Iya, di Situbondo. Dua tempat sih, di Gresik ada. Di Gresik ada, wow. Nah, jadi bro dan sis yang mendengarkan nih, kebanyakan mungkin ya, yang misalnya ada hubungannya dengan bangunan, dengan furniture. Nah, ini bisa nih hubungin sis Ayun. Apalagi daerah Jawa Timur. Itu kan lumayan ya, banyak kontraktor atau apa kan bisa menghubungi. Tapi saya rasa tidak terbatas di Jawa Timur saja. Pasti ke seluruh Indonesia ya sis ya? Bisa dikirim dengan kontainer ya. Bisa kita kirim ke Makassar. Oh, wow. Tapi dengan kontainer. Wow. Di mana aja sih yang butuh? Kemana aja? Sudah mulai ekspor belum sis? Ada juga ekspor. Wah, luar biasa. Iya, ke Arab, ke Amerika. Wow, sadu. Sukses selalu, biar lancar deh. Pandemi tidak terpengaruh ya sis ya? Pengaruh sih. Pasti pengaruh ya? Semua bisnis terpengaruh ya pandemi ya. Iya. Cuman ya tetap masih bersyukur ya. Masih bisa tetap berjalan dengan baik. Ya, rata semua bisnis saya rasa memang terpengaruh karena kan ada lockdown, ada apa. Betul. Nah, tapi kan sudah mulai nih, ekonomi sudah mulai membaik. Saya pun dulu pernah 4 bulan nggak boleh terima klien
Kemudian itu 2020, 2021 4 bulan lagi nggak boleh terima klien karena kan lagi Delta tuh lagi kencang-kencangnya ya sis ya. Betul, betul. Nah itu kan kita harus waspada. Iya, jadi saya juga nggak terima klien sis. Jadi 8 bulan dalam 2 tahun saya tidak kerja. Tahun ini saya cuman mengurangi jumlah klien. Jadi kalau dulu satu hari bisa 3, sekarang paling 1 atau 2 orang gitu. Jadi juga ya nggak ngoyo lah, yang penting kita enjoy menjalankannya. Klien yang butuh bisa datang gitu kan, mereka mencari solusi, mereka mencari penyebab kenapa kayak gitu sis. Nah itu pasti memang kalau semuanya menurun ya. Lebih personal ya. Iya, kalau sama saya personal. Kan lebih personal. Betul, betul. Kalau sama saya sangat personal dan sangat confidential sis. Jadi saya nggak boleh cerita siapapun klien saya. Oh iya, betul. Pegang rahasia. Pegang rahasia banget. Nah sis Ayun, kemudian cerita kembali di dalam keseharian setelah hasil retret, apakah keluarga juga bisa merasakan perubahan yang sis Ayun alami? Ya awal yang itulah tahun 2017 saya pulang. Yang saya ingat tuh ketemu anak saya komen tuh, Mama happy banget gitu. Dan sejak itu ya saya pikir makna hidup itu lebih enak ya. Kita jadi lebih nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Betul. Itu nggak tahu hilang kemana. dulu kalau deg-degan tuh, waduh, takut ini takut itu kan, sampai hati itu bisa berdebar gitu. Nah, saya juga rasa alami itu sis. Dulu tuh emosional, terus udah gitu mudah khawatir. Jadi dan itu berubah gitu. Jadi ya udahlah, jalanin hidup seperti apa adanya, lebih santai. Ya, lebih happy. Yang pasti kalau kita happy, kita akan efeknya kan ke keluarga dekat. Sekeliling, bener. Betul banget. Keluarga inti ya, anak, suami, lingkungan dekat lah, gitu. Betul. Tanpa perlu kata-kata langsung terpancar nih. Kata Mavin. Iya, nah kalau begitu saya boleh sarankan, kalau keluarga sis tertarik ya boleh daftar untuk retret di Juni dan Desember tahun depan. Karena betul apa yang sis Ayun bilang, kalau kita cuma sehari, 2 hari, seminggu itu nggak cukup. Kalau 10 hari kan sis udah alami sendiri ya, betul-betul bisa fokus, betul-betul bisa happy, betul-betul bisa mengalami kemajuan di dalam batin kita masing-masing. Itu memang minimal 10 hari. Jadi udah lama sejak harus mempersiapkan diri untuk itu ya. Kalau saya kalau sudah retret, saya nggak mau mikir yang lain. Bagus. Saya fokus di sini. Bagus. Memang harus begitu sis Ayun. Karena kalau kita mau retret masih sibuk dengan keduniawian ya berat nantinya. Itu sebabnya kenapa pada saat retret nggak boleh pegang HP supaya tidak terganggu dari dunia luar. Karena kita mau ya ke dalam batin. Ya, begitupun kan kita tetap tidak bisa setiap hari cepat ya, bisa diem, kan banyak gangguan. Betul banget. Nah itu makanya gunanya 6R itu adalah mengikis. Makanya butuh retret 10 hari. Saya udah nggak mau lagi 7 hari sis. Dulu saya masih mau ya bimbing weekend retret 5 hari, 7 hari. Sejak 2017 saya memutuskan saya tidak lagi mau yang sebentar-sebentar. Karena tanggung, cuma dapat tenang pulang. Belum ada perubahan personality gitu.
Oh. Uh, Kris 3055, Sis Brenda retretnya adakannya hari libur sekolah supaya saya bisa ikut. Betul, selalu Bro Kris, kalau kita bikin retret itu selalu di musim sekolah, musim libur sekolah. Jadi yang masih kuliah, masih SMA mau ikut, monggo silakan. Selama bukan paksaan ya, karena kalau mau sendiri maka bisa menjalankannya dengan baik. Tapi kalau dipaksa orang tua, nah, tapi kalau untuk remaja nih ada lagi, beda, itu namanya Twin Youth Camp. Jadi kita juga punya grup remaja nih sis, pembimbingan untuk remaja mulai usia 11 sampai 18 tahun yang Desember ini juga akan dilakukan secara offline. Nah, itu di Geraha Teduh di Puncak. Jadi itu ada. Jadi kita bersama-sama, saya dengan Sis Yuni nanti di Bali bulan Desember, nanti kemudian anak-anak remajanya bersama Sis Alam, Sis Luciana dan lain-lain itu nanti di bulan Desember di Geraha Teduh. Jadi ada remaja-remaja ini yang mereka happy sis, bisa meditasi, ada fun, ada gamenya, jadi mereka pun bisa meditasi dan kita bisa melihat perubahan yang mereka cerita. Bahwa mereka lebih tenang, mau menghadapi ujian pun lebih damai gitu. Nah ini apa ya, berkesinambungan gitu supaya mereka bisa merasakan manfaat. Jadi dimulai dulu 5 hari, kalau buat anak-anak kan masih main-main gitu buat remaja. Tapi kalau yang nanti udah serius ya 10 hari sama saya. Ya benar, bagus tuh program bisa buat anak-anak merasakan ini ya, meditasi. Di betul negara sih. tertentu kan udah sekolah-sekolah udah diharuskan anak sekolahnya ikut meditasi dulu ya. Betul, itu bagus banget sebenarnya Kak. Sebetulnya kalau di sini ada guru atau ada kepala sekolah yang mendengar, di awal sebelum mereka mulai sekolah belajar, itu sebaiknya ada meditasi sebentar. Karena mereka bisa lebih hening, lebih tenang menghadapi pelajaran. Saat mereka tenang, pelajaran itu masuknya bagus, bisa dicerna dengan baik. Tapi kalau mereka kusut di rumah lagi habis diomelin karena bangun kesiangan misalnya, nah itu jadinya masuk ke sekolah juga moodnya udah nggak enak. Nah tapi kalau bisa meditasi dulu, kan moodnya lagi enak jadinya. Bro Kris bilang, anak saya sudah langganan ikut TYC, Sis Brenda. Sadu, bagus sekali. Coba bro cerita tuh, apa pengalaman anaknya bro setelah ikut TYC? Boleh juga diceritain. Ini berikutnya ya, cinta iya. Cinta berikutnya, Sis. Lebih memaknai hidup, jadi lebih bisa berpikir sebagaimana seharusnya menjadi murid. Ya. Mereka bisa lebih menghargai orang tua, rata-rata begitu. Mereka lebih bisa happy, karena anak remaja kan masih galau, emosi mereka pun belum stabil gitu kan, masih ada hormon yang turun naik. Nah kalau mereka udah bisa meditasi dari muda, itu akan sangat membantu dalam kehidupan mereka. Jadi bisa bagus sekali. Manage waktu. Ya. Benar, Cici Brenda, jeda dulu sebentar sebelum belajar. Benar, memang begitu, sis. Seperti Sis Christine. Sis Christine, anaknya Keira, pernah ikut juga TYC. Oh ya? Oh, oke. Ya mudah-mudahan senang dilanjut. Nanti kalau mereka merasakan manfaatnya bisa ikut yang 10 hari. Mantap, Sis Ayun. Oh, kok panggilnya Meichen ya? Sis Meichen, siapa ya? Iya, nggak tahu nih Sis Yuni. Ini namanya Sis Ayun. Semangat. Saya Yunchen, iya. Yunchen bukannya Meichen. Sis Ayun ini sudah ikut yang lalu. Tapi nanti kalau misalnya Sis Ayun juga pengen ikut lagi boleh di tahun depan. Mohon maaf untuk yang tahun ini sudah betul-betul full, overloaded malahan, jadi nggak bisa terima lagi. Nanti kasihan, oh Keira dari umur 9 sekarang 13 tahun, bagus.
lanjutin ikut terus bro. Nanti karena apa nih? Oh Christine ya, Chris ini Christine ini, cewek. Christine. Oh Karen, sorry. Christine. Oke, Cewek, Sis cewek. Christine, kalau misalnya kiranya suka ya ikut aja yang offline tuh. Kan sekarang kita sudah buka pendaftaran ya untuk yang TYC di Geraha Teduh. Jadi mereka bisa mendapatkan hasil. Iya, Sis Yuni salah ketik. Harusnya Sis Yuncen bukan Meichen. Nggak apa-apa, sudah Apa? diperbaiki. Salam kenal. Sis Ayun, Ya, cerita lagi dong, gimana Sis Ayun menghadapi hari-harinya sekarang? saya. Ya, saya sekarang gimana ya? Nggak ada, nggak ada, Nggak ada nggak beban ya ada. Sis ya? Hah? Gimana? Nggak ada beban ya? Hidup saya nggak ada beban ya, benar. Ya, betul. Terlihat dari wajah Sis yang teduh gitu, yang adem gitu. Jadi kelihatan orang kalau hidup tanpa beban itu kelihatan. Oh, Sis Ya, Christine bilang ini mau ikut yang TYC Desember. Dua-dua Sis Brenda Sadu, bagus sekali. Mereka kalau offline itu lebih fun loh daripada online. Online juga tidak kalah fun, tapi permainan gamesnya itu terbatas. Tapi kalau offline mereka bisa fun betul-betul. Bisa main game betul-betul sama-sama teman-temannya. Jadi akan sangat menarik. Nah, Sis, nggak terasa nih waktu sudah hampir selesai. Saya iya. butuh kesan dan pesan Sis. Kesan dan pesannya. Saya hanya bisa menyampaikan ya untuk apa solusi hidup sekarang kan cukup ini ya cukup banyak Tantangan. kekhawatiran, tantangan. Terus bagi yang sibuk sekali kerja itu juga stres tuh beban stres tuh pasti ya. Jadi Betul. disarankan untuk semua apa dari kita itu harus mencoba sih meditasi supaya kita bisa merasakan apa ya manfaat lah gitu. Betul. Saya sih nggak Betul. bisa mengungkapkan ya, cuman bisa merasakan gitu. Ya, Ya, justru itu datang dari hati yang Sis bicarakan ini. Kan Sis Ayun kan tadinya bilang sama saya ini nggak suka banyak ngomong gitu. Ya, tapi kalau Sis bicara dari hati, itu mengalir Sis. Seperti malam ini, semuanya berjalan dengan lancar. Karena Sis bicaranya dari pengalaman, dari hati Sis, dan itu yang membuat orang-orang jadi bisa terinspirasi. Ada komentar, saya tidak tahu healthy ini, mohon maaf ya bro atau Sis. Hebat Sis Brenda dan Ci Ayun, semoga makin tambah semangat dalam membuat yang lain ikut meditasi. Oh, Sis Christine bilang saya ikut Ratatouille karena diajak Ci Yuncen. Nah, bro dan sis, nah kita semua di sini panggilnya bro dan sis karena semua orang adalah saudara. Sis Mavin bilang nggak usah diungkapkan, Cici sudah terpancar langsung. Nah, ini bener banget. Sis Ivana, terima kasih nih. Sis Ivana adalah salah satu asmen kita yang luar biasa yang sekarang sudah mulai sharing dhamma. Meditasi membuat kita memandang hidup sebagaimana adanya, bukan adanya. ada apanya. Betul. Kita nggak boleh mencari dalam meditasi itu tidak boleh sama sekali. Justru kita harus melepas. Semakin kita melepas, semakin kita mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu ya Sis Ayun ya. Betul, setuju. Iya, masih ada Terima kesan dan pesan kasih. lainnya? Ini satu mungkin saya tambahkan ya. Selama 2020 kan selama pandemi ya sebelum pandemi
kami mulai membangun rumah. Oh, Tapi tidak pakai kontraktor. Kita atur sendiri dengan mandor. Nah, selama 2 tahun membangun, itu saya yang urus dengan mandor, dengan arsitek. wow. Nah, saya rasain itu saya happy aja ngejalanin semuanya gitu. Itu berkat mungkin ya itu tim Aha. yang Sis lagi bangun rumah ya? enggak, sekarang udah pindah. Sekarang udah pindah. Udah selesai? Jadi 2000 ya, udah selesai, udah pindah ke sini sekitar 4-5 bulan. Wah. Jadi dari 2020 perencanaan pembangunan sempat kena apa itu PPKM yang level yang 20. Stop 2,5 bulan itulah saya meditasi di rumah. Saya duduk bisa lama gitu. Nah, setelah boleh membangun lagi sampai 2022 ya, 2022 Mei itu saya ngerasain tidak ada halangan. Mungkin karena alam pikiran kita harmonis, membuatnya semuanya tuh berjalan dengan baik. Yes, betul banget. Sadu luar biasa Sis Ayun. Komentar terakhir mungkin ya dari Sis Mavin, meditasi membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri, lebih menerima diri kita sendiri sehingga bisa lebih bahagia. Betul banget Sis. Jadi jangan pernah tinggalkan meditasi apapun kepercayaannya. Kalau di Twin itu kita tidak pernah membedakan agama. Kalau Sis mendengarkan cerita-cerita seri cinta yang lalu-lalu, itu ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang mungkin tidak punya kepercayaan, dan itu okay. Semua orang bisa meditasi. Ya, jadi jangan punya pandangan, oh saya bukannya Buddhis, saya nggak mau meditasi gitu. Jangan punya pikiran seperti itu. Karena semua orang butuh ketenangan, semua orang itu butuh kebahagiaan, butuh puas dengan diri sendiri gitu ya Sis ya. Betul. Wah, terima kasih banyak Sis Ayun sudah bersedia sharing di seri cinta. Saya juga berterima kasih diberi kesempatan sharing, walaupun sharing saya ya saya nggak gitu bisa berkata-kata gimana. Bagus sekali sih, sharingnya bagus dan lancar. Ini baru pertama, nanti Sis akan bisa lakukan IG live seperti ini. Sadu. Karena kalau sudah pertama itu jadi biasa Sis. Kalau pertama belum pernah itu rasanya memang aduh nanti gimana ya, saya belum pernah. Tapi kalau udah bicara ya lancar aja, begitu. Tanamashi, meditasi membuat kita lebih sehat, betul banget. Keren Cici Ayun, benar bagus. Kangen ya Sis Ayun, senang sekali bisa berbagi di seri cinta ke-90 malam ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan secara live maupun yang nanti mendengarkan secara rekaman. Jadi nanti akan ada di IGTV dan juga akan ada di YouTube. Silakan nanti mendengarkan kembali. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru. Baik malam ini maupun di masa-masa yang lalu, semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Selamat malam semuanya, Sis Ayun dan semuanya. Salam Ya, sehat, salam bahagia, sehat salam selalu. cinta. Kita akan jumpa lagi di seri cinta yang berikutnya setiap Senin malam di waktu yang sama 7 sampai 8 malam. Kangen ya Sis Ayun. Terima Sampai kasih jumpa Kanan. Ya, udah. malam ya, bye.